Ini udah direkam nih. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topiknya tentang data governance ya. Kalau data governance sih lebih ke arah ngurus datanya. Cuman ini sebelum terlalu jauh, saya bawa materi. Ntar, gue kasihnya bentuknya ininya doang. No, ini mau dikasih siapa? Ini perpustakaan 500 giga, buku PDF, isinya data science, data mining, cyber security, ada juga yang buat masuk neraka, hacking. Bentuknya perpustakaan digital, jadi biasanya kalau kita ditaruhin di server, terus diakses lewat web, biar bisa pada akses. Cuman ini jangan ditaruh di internet, karena saya dapetin bukunya pakai torrent. Ini gue lagi ngomong depan orang hukum kan, keren banget ya. Ini mau dikasih ke siapa? Fajar aja ya. Silakan. Nanti silakan ditaruh di kantor lah, gimana? Ini buat kami. Iya, udah, gue kasih gratis. Kayak gituan murah loh, asli. Bisa nebak nggak harganya berapa? Ada 500 GB. Harga berapa kira-kira? Hah? Berapa? 700 salah. 200.000 salah. 2,5 salah. Yang benar 100.000. Di luar ongkir ya. Ongkirnya 110.000. Jadi sebenarnya 110.000. Makanya gue ikhlas ngasih. Ini biasanya kalau saya diundang ke kampus saya kasih juga. Jadi kampus saya kasih, semua yang undang saya kasih semua supaya pada pinter ya. Cuman untuk materi benernya, untuk materi kita hari ini, silahkan ini difoto boleh. Alah, salah. Salah. Mana? Ini dia. Silahkan difoto. Materi benernya adalah yang URL yang paling atas. Oke. s.id/free OWP ebooks. Itu materi benernya. Silahkan di-download. Itu isinya buku semua. Besarnya sekitar 2 GB di zip. Jadi kalau dibuka mungkin nggak tahu sekitar 4-5 GB kira-kira buku ya. Oke. Kalau ini kebanyakan bukunya saya nulis. Kalau ini buku nulis sendiri, satu buku rata-rata antara 150 sampai 200 sekian halaman lah. Itu nulisnya butuh waktu sekitar 1 hari karena dibantu AI. Tapi cobain sendiri aja nulis sampai segitu banyak, dibantu AI susah juga sih. Itu yang atas buku. Yang kedua, open course ITTS ACID. Jadi ITTS ngelepasin kuliah-kuliahnya free. Satu republik ini boleh akses. Oke, free. Anda juga boleh akses. Free. Kalau bisa dapetin nilai bagus, dapat sertifikat free. Di situ ada kuliah big data, data science segala macam yang akan saya kasih hari ini free. Cuma itu teknis banget ya. Oke, itu free. Kalau bagus nilainya bisa dapat sertifikat free. Saya kasih aja ya, biar kerasa makhluknya seperti apa. Bukunya ada di sini. Ini dia bukunya. Oke. Di sini ada buku tentang perlindungan data pribadi, tentang cyber security sama cyber war. Kalau materi hari ini lebih beratnya ke arah AI-nya sih sebetulnya. AI-nya ada di sini, bejibun lah AI. Kalau sini buku tentang AI banyak banget. Oke. Silahkan diambil, dibaca. Oke. Cuman kalau yang belum pengalaman dengan AI sama sekali, bisa baca buku AI yang ini. Buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK. Oh, SD-nya belum gua upload ya. Ini baru SMP, SMA, SMK. SD-nya juga ada sih. Oke. Jadi kalau belum familiar sama artificial intelligence, silahkan download buku-buku ini. Ini buat SD ya. SMP, SD-nya belum di-upload. Tapi ada di website kita yang lain. Oke. Kalau baca buku ini targetnya bukan buat make AI. Buku ini targetnya
anak-anak bisa ngoding, anak SD bisa ngoding, anak SMP, SMA bisa bikin AI. Jadi ini targetnya bikin. Jadi ini kalau punya anak yang SD, SMP, SMA, kasih tahu gurunya bahwa buku ini ada. Oke. Sekedar info aja, setahu saya Dignas belum sampai selesai bikin buku seperti ini. Kalau kita udah beres, dilepas tanggal 17 Agustus 2025 kemarin. Ini free. Oke. Terus balik lagi ke sini. Yang ini yang Intech-Press ini yang penerbitnya kampus ITTS. Kalau kita baca, copy masuk sini. Oke. Di sini ada, kita banyak nerbitin buku kebetulan. Ini ada buku gratisnya tadi yang buku SD, SMP, SMA. Ini yang buku SMK, SMA, SMP, SD. Bisa dibaca online sih. Jadi kalau mau baca gini bisa baca online. Kalau mau baca online boleh, download juga boleh. Oke. Gitu. Sekedar info aja, ini tidak dikasih dana atau anggaran sama sekali sama Republik Indonesia. Jadi ini murni infak sedekah kampus untuk Republik. Gitu. Keren kan? Nggak ada orang segila itulah pokoknya. Oke. Deh. Kalau ada apa-apa nanti, ini emailnya, Ono Indonet ID, Ono ITTS, yang ini Twitter. Terus, ini kan direkam. Ini saya akan masukin ke YouTube channelnya Ono Center. Ini ada hampir 4.000-an video di situ. Pertanyaannya, dapat duit berapa dari YouTube? Ada yang tahu? 4.000 video. Bisa nambah nggak? Duitnya berapa? 100 juta? Salah. Salahnya kekurangan apa banyak? Ini gue kasih tau yang benernya ya. Duitnya dapatnya $10 sebulan. Jadi bohong banget kalau bisa kayak bikin konten di YouTube. Kecuali kalau jadi orang seperti Raffi Ahmad atau kayak gitu mungkin bisa. Kalau kayak Ono yang kontennya satu konten 2 jam terus nggak ada yang nonton, $10 sebulan gitu. Jadi kalau kontennya yang cuan hahaha huhu gede duitnya. Kalau kontennya serius jangan berharap punya duit gede. Jadi cuma dapat $10 sebulan. Itu udah maksimum banget. Kadang-kadang 20 sih, tapi seringnya $10 sebulan. Pahalanya. Pahalanya. Ya pahalanya gede. Ya, yang penting mah doanya lah udahlah. Gitu ya. Nah ini yang penting untuk yang hari ini barangkali yang buku pegangan implementasi AI. Oke. Saya kasih lihat tool-toolnya ya. Tool-toolnya lah. Tool yang mau saya pakai, tapi nggak tahu nih tergantung teman-teman berani atau enggak ya. Saya biasanya kalau nganalisa, terutama buat kebijakan, saya pakainya Orange. Jadi keywordnya adalah Orange Data Mining. Di bagian sini ada download. Oke, kita bisa download buat Windows, buat Mac, buat yang lain bisa di-download. Orange, free. Oh iya, ini semua yang akan saya omongin free ya. Jadi nggak pakai duit. Konsekuensinya anggaran aman. Masalahnya bukan di anggaran kalau udah kayak ginian sih. Kalau udah free ya masalahnya bukan di anggaran. Masalahnya di kemampuan otak lo. Nggak, hukum juga nggak masalah sih. Cuman cara berpikirnya kalau udah main kayak ginian nggak boleh terlalu ngikutin hukum gitu. Gitu ya. Nanti saya kasih lihat cara berpikirnya. Ini Orange free, bisa di-download, tapi dia cuma alat bantu aja. Yang mungkin kemungkinan besar Anda semua sering pakai adalah ChatGPT. Kemungkinan pakai. Kalau harus survei ke internet segala macam, dapetin data yang lumayan bagus di internet, saya cenderung makainya Grok. Ya, punyanya siapa namanya? Elon Musk. Jadi kalau Grok, dia punya kemampuan, kita bisa perintahin, saya pengen bukan survei ya, saya pengen kebijakan tentang misalnya orang miskin di Indonesia, dan dia akan nyari di 40 website biasanya. Jadi oke sih, si Grok sih oke.
kemampuan buat nyari itu nggak ada di ChatGPT. ChatGPT nggak sampai 40-an website, dia lebih dikit websitenya. Jadi datanya dari Grok biasanya saya, cuman ChatGPT kalau udah nulis tajam. Jadi saya kalau nulis caranya datanya ke Grok, nulis yang tajamnya di ChatGPT gitu. Kalau Gemini punya Google terlalu sopan, akhirnya gue tinggalin, males. Soalnya kalau lagi saya nulis saya pengennya tajam, jadi akhirnya larinya ke ChatGPT, datanya ke Grok, kira-kira gitu ya. Jadi ini beberapa tool yang bisa kita pakai. Cuman saya sendiri sekarang cenderung pakai yang ini. Nah ini Anda semua nggak punya sih. Bukan DeepSeek yang ini sebenarnya. Lihatin alamatnya di atas. Alamatnya bukan apa.com gitu ya. Alamatnya adalah 192.168.0173. Non-secure. Non-secure bisa gue bikin secure sih. Ini makhluk ini adanya di laptop yang sebelah situ. Di sebelah. Jadi ini saya bikin sendiri. Dan teknik yang seperti ini dibikin sama BI juga. Bank Indonesia bikin supaya kalau kita lagi drafting sesuatu, nulis sesuatu, tidak pernah ngupload data segala macam ke ChatGPT, Grok dan teman-temannya. Jadi semua datanya lokal, ada di server kita. Nah ini harus dibikin sih sebetulnya. Ini butuh waktu sekitar 30 menit buat bikin. Kalau punya ilmunya. Yang masalah bukan ilmu juga sih. Komputernya harus bagus. Hah? Apa? BMN yang naon sih? Badan? Ngatur. Oh, barang milik negara. Jangan khawatir, barang milik negara ada yang bagus. Saya kasih tahu yang punya barang bagus ya. Namanya Bais. Dia punya. Barangnya bagus banget. Harganya sekitar 2 M-an. Komputer yang ada di depan ini harganya cuma sekitar 20 juta. Si Bais 2 M. Dan dia punya kemampuan. Tapi kalau mau gampang kita bikin lebih spesialis, si Bais bagus banget, bisa dengan ChatGPT, Grok dan teman-teman. Itu orangnya ke rumah soalnya, ke rumah, udah gitu saya arahin caranya gini, mulai mereka implementasi. Cuma kalau mau jujur, nyari hardware-nya agak susah karena Amerika ngeblokir. Kalau kita udah di lapangan tahu loh masalahnya, ada masalah yang seru. Amerika blokir Cina, Cina blokir Amerika, korbannya Indonesia, kira-kira gitu lah ceritanya. Terus ya, untuk bisa sampai level itu kita harus masuk ke pasar gelap sih. Mainnya di bawah tanah, dapat barang-barang kayak gitu. Terus ya, ini yang kayak, nah apa bedanya ini sama Grok dan teman-temannya? Di sini ada menu workspace. Itu di Grok nggak ada. Dan di workspace ini kita bisa masukin knowledge, kita bisa tambahin new knowledge, kita bisa bikin misalnya kita lagi bikin kebijakan tentang bencana. Ya kita tulis ini knowledge tentang bencana, file PDF-nya diupload ke situ, jadi knowledge bencananya lokal. Filenya PDF diupload. Soalnya kalau kita ngedraft, kita harus punya evidence-nya kan. Ini masukin evidence sih sebetulnya. Jadi bisa berupa bencana lah, nanti masalah kemiskinan lah, nanti masalah apa tuh yang anak-anak yang stunting lah, apa. Ini nanti bisa bikin masing-masing evidence-nya di situ. Itu ya. Ini nggak ada di Grok, di ChatGPT, di Gemini nggak ada kemampuannya ini. Ini adanya kalau kita bikin sendiri. Itu ya. Terus ya. Ini cuma ngasih lihat, nanti saya bisa jalanin kalau mau, cuman kebayang lah nggak. Nah, yang lain lagi, ini adanya di sebelah sini juga. Ini adalah tool yang bisa bikin deepfake. Ya,
Ya intinya kalau kita butuh bikin video, bikin gambar, bikin audio, ya udah tinggal masukin aja. Ini promnya kayak gitu bentuknya ya. Soalnya ini bentuknya codingan, tapi codingannya nanti disambung-sambungnya dengan cara seperti ini aja. Oke. Ini contohnya saya gedein dulu ya. Bikin beautiful scenery, nature glass bottle landscape, terus ada purple galaxy di dalam botol. Oke. Seran. Oke. Oke, seran keluar di sini udah. Bentuknya kayak gitu. Ntar tinggal di-download aja. Dia bisa bikin, kalau mau ngelihat lengkapnya di sini banyak template sih sebetulnya. Masuk template, ada yang bikin gambar, video, audio dan sebagainya bisa. Jadi kalau kita butuh sosialisasi segala macam, caranya kayak gini doang sih. Gampang sekarang sih. Cuman untuk kayak gini, GPU-nya harga berapa ya? Ya tadi lah, harganya setengah. Nyebelin harganya, asli. Saya nggak punya duit. Yang ini aja udah, ini dikasih sama kampus ini juga. Jadi kampusnya udah ngasih. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Oke. Terus kita kalau lagi beroperasi, kita sebetulnya AI bukan cuma AI doang. AI perlu disambungin ke yang lain. Kalau kita lagi manuver di lapangan. Kalau yang ini contoh AI, ini semua di server yang kita bikin sendiri ya. Jadi banyak dalamnya tuh, ada banyak macam-macam. Yang orderannya gede hari ini, yang orderan gede itu dari UMKM Indonesia. Ini gue pengen tahu, ini orang Bapenas tahu nggak sih jumlah UMKM ada berapa? UMKM, usaha kecil menengah, ada berapa? Beda itu jawabannya paling keren. Paling aman beda direktur aja, bagus. Iya. Oke, mungkin ntar saya kasih lihat datanya ya. UMKM di Indonesia mungkin ada sekitar 60-an juta koperasi UMKM. Jadi saya dapat datanya dari waktu masih gabung jadi satu, 60-an juta. Oke. Terus kemarin sempat ngasih ceramah di Sumedang, di depan sekitar 300-an UMKM, di 300 doang UMKM. Pendapatan mereka berapa kira-kira? Ada yang tahu UMKM? Nggak tahu. Yang kebetulan yang di Sumedang yang langsung kontak saya juga itu penghasilannya sekitar 1M per bulan. Dia fashion, terus pokoknya urusan cewek dah. Afiliator bukan? Lebih affiliate. Ya benar. Dia banyaknya lebih affiliate. Jadi yang gede-gede itu affiliate. Tapi nggak masalah lah. Itu masih UMKM Pak? Hah? 1 M per bulan masih UMKM? Iya, usaha umum. Asli, dia bukan punya pabrik. Enggak. Terus mereka nyewa kos-kosan. Kan affiliate ada yang di TikTok yang dagang kayak gitu kan, dia itu orang-orang itu 1M itu parah. Nah cuman mereka ngomong gini ke saya, ngomongnya sederhana aja, Pak, kita punya masalah karena kalau kita ngandelin manusia, sini kan ini dari ini ya customer online semua, paling sederhana mah kita harus jawab helpdesk lah, helpdesknya pakai WhatsApp. Orangnya nggak sanggup, suruh 24 jam dijawabin WhatsApp nggak sanggup. Jadi mereka udah mulai teriak karena duitnya udah naik yang gila, ini trafficnya udah tinggi banget, orang nggak bisa ngehandle, mereka butuh AI. Ordernya kayak gitu. Kita hitungan bodoh aja ya, hitungan bodoh. Ini ya semoga dari hitungan ini Anda tetap berada di Bapenas gitu. Ini hitungan bodoh aja ya. Ini cuma 20 jutaan kan. Ini saya bisa nyambungin ini ke WhatsApp loh. Bisa. Jadi AI nyambungin ke WhatsApp gampang banget sih sebetulnya. Semuanya free. Kecuali hardware-nya 20 juta. Oke. Ya. Mungkin kita nggak perlu yang 20 juta, bisa lebih murah sih. Kemarin
dosen kita di kampus bikinnya 10 juta dapat sih. Oke. Nah, kita tidak berharap 60 juta UMKM-nya pakai bikin help desk pakai WhatsApp di sambungin AI. Misalnya 1% aja, 60 juta kali 1% berapa sih? 600 ribu ya, 600 ribu. Oke, 600 ribu mereka langganan ke kita misalnya nggak usah banyak, 10 ribu aja. 600 ribu kali 10 ribu berapa? Kalkulator gue rusak soal. 6M per bulan ya. Modal 20 juta doang. 1 bulan balik modal langsung 1% doang dari UMKM. Gitu. Dan bikinnya gampang, asli gampang. Gitu. Makanya kita targetnya gituan doang. Hidupnya nggak usah pakai perusahaan gede-gede yang omsetnya triliunan, kagak. MM-an aja udah cukup. Orang balik modal sebulan itu. Gitu ceritanya. Terus ya. Oke. Kalau yang ini namanya N8N. Free juga. Tugasnya dia adalah menyambungkan berbagai aplikasi satu sama lain. Jadi AI kalau sendirian kan kita harus nge-web, maka browse ke AI-nya. Kalau AI mau disambungin ke WhatsApp, kita harus bikin sambungan-sambungan kayak gini-gini aja. Kalau ini kebetulan sambungannya cuma chat ke AI, cuma ngomong gitu doang sih. Oke, tapi bisa kemana-mana. Deh, sekarang saya demoin dikit yang ini ya. Demoin dikit yang ini. Saya jalanin, ini ada chatnya. Misalnya saya nanya siapa Presiden Indonesia. Ini saya buka rahasia dulu ya. Modelnya yang diupload pakai Google Gema 3. Gema 3 itu dibikinnya 2024. Konsekuensinya Presiden 2024 siapa? Jokowi. Jadi jawabannya Jokowi sih sebetulnya. Saya kasih tahu dulu. Ini caranya gitu, dia masukin chat terus dia ngomong langsung di sini. Presiden saat ini adalah Joko Widodo. Karena model yang saya pakai adalah punya Google. Dengan cara yang sama kita bisa masuk sini sih. Oke. Saya akan balik lagi ke new chat. Terus saya bisa tanya siapa Presiden Indonesia. Presiden Indonesia. Susah banget sih. Gitu ya. Nah, kalau pernah pakai ChatGPT, punya banyak model, beberapa model yang pakai duit. Kalau ini nggak ada yang pakai duit semua, ada DeepSeek, ada Kiwen punyanya Alibaba, ada Lama punyanya OpenAI, ada Gema punyanya Google dan sebagainya. Misalnya kita pilih Google Gema. Ini cuma gitu doang, pindah-pindahin model. Ini free ya, nggak bayar bro. Saya klik di sini, ini yang tadi sebetulnya. Udah ganti sekarang. Kok? Oh Gema. Oh ya pantas. Jadi bener dia. Oke. Bener, salah sih. Emang Oktober ya? Oh ya udah berarti bagus sih Gema. Nih. Oke, nah, ini beres ya. Jadi kasih chip-chip doang. Sekarang supaya Anda tahu masalah paling besar di Republik Indonesia, saya kasih dunia hitamnya dulu ya. Dark web. Sudah pernah masuk dark web dulu? Hah? Pernah? Yang ini? Oh dia sering masuk dark web. Jadi di internet ada dark web. Oke. Dark web adalah tempat hacker jualan data yang dicuri. Kira-kira kayak gitu ya. Dan biasanya itu cara masuk ke berita. Yang masuk berita yang udah viral doang. Oke. Sekarang saya akan pakai dark radar. Ini buatan. Saya kasih lihat lah. Bisa pada nebak nggak sih? Ini bahasanya bahasa Inggris. Saya kasih lihat lah. Yang bikin adalah Cyber Army.
Cyber Army. Ini yang bikin Cyber Army. Orang mana kira-kira? Orang Indonesia. Di mana lokasinya kira-kira? Hah? Di Pasteur. Di Bandung. Oke, di Pasteur. Nah, dia yang bikin. Saya akan masuk ke dark web langsung. Dark webnya langsung. Oke. Mau ngelihat email yang dicolong? Kita lihat email colong aja ya. Mau domainnya apa? Bapenas tuh P-nya 1, 2 sih? Bapenas, gitu ya? Pokoknya ada kata-kata Bapenas di emailnya. Coba saya search. Saya punya otorisasi buat ngecek di situ. Dia bisa ngecek macam-macam ya. Perpustakaan Bapenas, Imani Bapenas, Imonex, ya minta maaf. Terus ada Pusbindiklat Tren, ting lah. Ini kebetulan di samarin ya, email sama passwordnya. Cuman kalau kita ngomong sama anak-anak Cyber Army di Bandung ya dia bisa melihat sih sebetulnya. Itu maksudnya hostnya itu lebih kepada situs websitenya, terus usernya ini baru yang penggunanya. Iya. Untuk website ini, username-nya ini, passwordnya ini, gitu. Ini ada koperasi juga ada. Kantor Bapenas juga ada. Oh, koperasi ini menarik. Oh, saya mah ngerti orang urusan. Ini urusannya ini ya. Oke. Kita bisa juga monitor data bocor di pemerintah Indonesia. Di pemerintah government bisa di mana aja ya. Coba cek Indonesia. Oke. Search. I'm authorized. Yes. Jadi masalah data governance salah satu yang paling berbahaya di sini sih. Oke, di sini koperasi, Kementerian Koperasi tanggal 21 November 2025 jam 4 sore jebol. Terus yang ini Indonesia Government Database itu nggak tahu apaan. Di bawahnya ada transportasi 13 November. Terus di sini polisi STNK dan teman-temannya ini kayaknya 23 Oktober jebol. Di sini PU jebol. Nggak ada di berita semua. Ini nggak ada di berita. Oke. Jadi kondisi Republik ini jebol semua sih sebetulnya. Sebulan ada beberapa kali lah. November paling nggak udah 3, Oktober 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang pemerintah ya. Kalau yang kita masuk ke perusahaan kita bisa cek Indonesia. Bisa. Ada Bejorka ya. Nah ini kok masih salah, masih government, salah. Saya harus masih pemerintah. I'm authorized, yes. Oke. Ini Bank Mandiri tanggal 28, sekarang tanggal berapa? 2 Desember ya. Terus ada PT Victoria Care tanggal 18, RSUD Cilacap tanggal 17. Ini jebol semua. Pokoknya dia bilang cuma data doang, tapi intinya dia memperjualbelikan data. Kalau tahu dunia hacker, mereka tertarik cuman duit sama syahwat. Itu aja yang tertarik. Jadi itu yang tertarik buat dia. Untuk dia dapat duit, dia butuh data pribadi sih sebetulnya. Itu. Jadi banyak data pribadi jebol sebetulnya. Walaupun kita punya undang-undang perlindungan data pribadi, jebolnya parah sih kondisinya. Dan itu undang-undangnya nggak berefek. Ini kan orang hukum kan ya, gue nggak ikutan. Parah, asli parah. Ini
pemerintah yang jebol, perusahaan jebol, kita masuk ke yang ransomware. Oke, kita ransomware apa yang terjadi di ransomware, kita cek Indonesia ya. Ransomware lebih parah daripada ini ya. Ransomware kira-kira gini cara kerjanya lah. Udah tahu kan kemarin pusat data nasional sementara jebol. Walaupun pusat data nasional sementara itu tidak masuk ke peraturan presiden ya. Dan itu punyanya Menteri Kominfo. Oke. Jadi agak ngaco. Nah, jebol kenanya ransomware. Apa yang terjadi dengan ransomware? Kita mikirnya datanya di encrypt doang. Yang benar kan? Kalau sampai ransomware masuk, ransomware akan ngopi semua datanya hacker, baru di encrypt. Jadi sebetulnya kalau saya kena ransomware, hackernya punya kopian datanya kita. Terus kita bayar si hackernya pakai Bitcoin dan teman-temannya, percuma. Data kita bisa diakses, tapi hackernya juga punya data juga sih sebetulnya. Itu cerita yang berbeda. Itu jarang dibuka di publik. Oke, kita lihat ransomware yang jebol siapa aja di Republik Indonesia. Saya authorize, yes. Oke. Tanggal 29 BPKH itu siapa sih? Badan Pengelola Keuangan Haji. Tanggal 29 jebol. Ini Bayu Buana 14 November 15 jebol. Wira swasta apa jebol. Ini jebol banyak banget. Kenal sebenarnya. Ya, beres ya. Jadi selama ini kita pikir nggak ada apa-apa. Ada. Ini makanya kemarin Panglima minta saya, no tolong ceramahin tuh bintang 2, bintang 3 tentang cyber war. Saya kasih lihat kayak ibu yang langsung soalnya. Masalahnya gini, kalau tentara harus perang, ini kan orang hukumnya, jadi kan interaksi sama aparat dan hukumnya. Ini si hacker-hacker ini pakai seragam apa? Gak ada seragamnya. Tentara kalau perang dia akan berantem sama yang ada seragamnya. Nah ini kan ada seragamnya. Kalau tentara perang, tentara ada rule of engagement. Di dalam rule of engagement biasanya ada deklarasi, gue mau nyerang lo, baru kita perang. Nah kalau ini kan nggak ada deklarasi, hajar boleh. Itu, terus ya. Jadi waktu diterangin bintang 2, bintang 3 punya kepala di satu ruangan. Udah itu argumentasi bintang 2 ke saya, Pak, bank kita aman, itu banyak orang cyber security di sana. Pak, sampai hari ini BSI belum beres, Pak. Pak, kemarin Bank DKI jebol, Pak, hampir 1 M tiap hari jebolnya. Itu, hebat ya, itu hilang. Bahkan kemarin saya ke PPATK, duit kita yang ke Kamboja berapa? Ini orang PPATK ngomong konon, udah tahu duitnya hilang dari Indonesia 300 set. Urusannya judi online doang. Jadi di judi online kan cuma ngambilin duit rakyat biasa 10.000, 20.000 kan. Ya, tapi dikali berapa ratus juta orang ya T lah 300 T. Itu kan silakan aja orang PPATK langsung. Dia ngomong bahwa PPATK-nya langsung ya. Kondisi, tapi itu nggak dibuka di ini ya, di publik nggak dibuka. Tapi kondisi kita separah itu. Dan aparat kita nggak bisa menangani ini. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman di sini yang memang akan bikin kebijakan, mudah-mudahan bisa. Isunya bukan kebijakan sih sebetulnya. Isu bedanya adalah gimana nangkap penjahatnya. Itu paling besarnya itu, nangkap penjahatnya, bukan bikin kebijakannya, bikin aturannya. Karena pas bikin aturan nggak bisa diimplementasi orang nggak ada orangnya. Ini saya kasih lihat masalah orangnya ya. Jadi kalau kita main di dunia seperti ini, di dunia IT ya, data dan teman-temannya, kita akan melihat 3 hal: people, proses, teknologi. Teman-teman Bapak di sini mainnya di proses. Proses itu SOP, aturan, policy, segala macam proses yang dimain. Oke. Kalau pimpinan dia akan main di teknologi, karena pimpinan pegang anggaran. Anggaran kita bisa alokasi anggaran buat beli teknologi.
berdua ini tidak main pitfallnya, seringkali tidak dimainkan pitfallnya. Konsekuensinya kita jadi nggak punya orang. Saya kasih lihat kondisi realnya ya. Soalnya ini gue bikin stres nggak apa kan nih? Biar mindsetnya rada jujur saya frustasi sih. Udah ngomong sama Panglima, bintang 2, bintang 3, sama Direktur Pertamina, dan BOD. Ya mikirnya karena mereka adalah pimpinan, cara berpikirnya adalah teknologi. Gua alokasi anggaran buat beli firewall gitu. Nah, mari kita lihat konsekuensinya yang seru. Nih ya, saya masukin, tadi kan saya kasih lihat ada open course yang free ya. Open course. Ini free loh. Free. Ini ITTS bikin tadi yang buku-buku AI free semuanya. Asal tahu aja ya, tadi yang buku AI SD, SMP, SMA, SMA itu tidak dapat duit dari APBN, yang download bisa dapat udah berapa? 4 juta. Tanpa APBN 4 juta yang download. Dan akibat dari situ kita sering diminta sama dinas pendidikan buat ngajarin guru-guru. Nah sekarang kita masuk ke urusan cyber war-nya ya, cyber security. Ini kita lepasin free kuliahnya. Saya akan masuk ke sini, login. Ini saya kasih konteks. Ini saya kasih konteks saya biar kerasa ya. Tapi konteksnya stres dulu pada. Ini saya masuk ke. Ini semua orang satu republik boleh bikin account di situ free. Oke, saya akan masuk ke cyber security. Ini kuliah cyber security. Oke. Ini materinya ada tentang jaringan lah, ada. Jadi kalau kita ngajarin satpam, kita harus ngajarin gimana cara maling kerja supaya satpam atau polisi tahu cara maling kerja. Udah kayak gitu kita bisa ngamanin. Di sini ada intro hacking, persiapan hacking segala macam. Udah gitu di sini baru cyber security-nya. Gitu. Beres ya. Ini free. Gua kasih lihat sekarang. Ini kalau lihat paling bawah kita bisa saya tutup bentar biar lebih enak lihatnya, tutupin. Di paling bawah ada sertifikat 90 orang. 90 orang. Nilai 90 dapat sertifikat. Sekarang gua kasih lihat partisipan. Sorry ini belum ngomongin ininya ya. Pesertanya 39.000. Senang dong, bisa nebak. Dari ini free ya, ujiannya boleh berulang-ulang, diambil nilai tertinggi, nggak ada batas waktu. Pokoknya register, enroll, terjadi ujian, diambil nilai tertinggi, boleh berulang-ulang, boleh copy paste, boleh tanya teman, boleh tanya chat GPT dan sebagainya. Bisa nebak 39.000 yang bisa dapat nilai 90 berapa orang? Halo. 100 udah dekat. Saya kasih lihat yang lebih. Oh, kecabut ininya doang. Oke. Nih ya. Nih kalau kita klik di sini, aduh, lama banget. Oke, cuma 68 orang dari 39.000. Terus ya. Jadi kondisi realnya kayak gitu, makanya jangan kaget kalau data kita bocor segala macam. Oke, saya waktu itu mau ini kemarin yang Jumsol di video. Ya kalau udah pakai angka biasanya aparat kan. Jadi ngomong saya gitu. No, gue udah beli peralatan cyber security segala macam 2 digit M. Kenapa nggak ada jalannya? Sederhana kan? Nah, maksud gue ngomongnya sebel-sebel aja, Pak. Itu bukan lemari cash yang gue beli. Itu peralatan cyber security. Kalau lemari yang gue beli kan jangan colok listrik nyala selesai kan. Kalau yang namanya komputer, colok listrik emang bisa langsung dipakai kan? Enggak. Harus diinstal inilah, install itulah, konfigurasi inilah, itulah. Butuh orang pinter kan? Gue yang tes anak gue dulu 2 tahun yang lalu.
120 orang. Yang lulus cuma 2. Gimana caranya bisa nge-share? Orang yang gak pintar, cuma 2 orang yang lulus, ya sudah. Gitu. Itulah jadi barang rongsokan. Jadi masalah paling besar di Republik Anda itu manusia. Dan kalau kita punya orang jago, sebetulnya semua itu bisa bikin sendiri. Seperti itu tadi yang saya kasih lihat ya. Itu gue bikin sendiri itu. Oh no, udah tua, kepala 6 bisa bikin kayak gitu 60 menit. 30 menit sih sebetulnya. Ya. Lu kan belum ada yang pulang kan? Hampir. Hampir, oke. Oh ada, oh ya siap. Harus bisa bikin kayak gini Pak. Duel kan duel. Orang dapur ini parah ya. Beres kebayang ya? Konteksnya kira-kira gitu. Jadi kalaupun Anda bikin policy, tolong nanti kalau baca buku-buku saya, tulisan-tulisan saya pasti sangat dominan manusia. Saya itu nggak terlalu pro ke policy, saya itu nggak terlalu pro ke anggaran sama teknologi. Kalau orangnya pintar, itu semua bisa bikin sendiri dan anggarannya bisa kecil banget sih sebetulnya. Intinya itu kalau baca tulisan saya semua. Contoh yang paling real begini lah. Jadi jujur itu kan tahu ya Komdigi bikin roadmap AI buat Republik Indonesia kan. Yang bikin ya teman-teman saya juga sih, profesor semua, banyak profesornya. Kebetulan saya nggak terlibat, alhamdulillah nggak terlibat. Saya kebetulan dimintanya sama Timor Leste, Ramos Horta. Saya disuruh ngasih keynote speech-nya di Istana Presiden Timor Leste. Karena yang minta main di Indonesia, itu saya. Cara saya gerak beda banget ternyata sama Komdigi. Karena si Ono biasa gerak tanpa anggaran, kuncinya di manusia. Jadi saya bilang, lu harus bikin orang ini pintar dulu. Caranya gini-gini, termasuk buku tadi. Buku itu sebenarnya tujuannya bikin fondasi orangnya dikuatin. Nanti setelah fondasi orang dikuatin, ekosistemnya kita bikin. Nah, yang diperlukan dari sisi policy adalah bikin ekosistem tadi, supaya industrinya hidup, semuanya bisa hidup, ekosistem mendukung, orang mendukung, sisanya bisa jalan dari situ. Nah, kalau baca roadmap-nya punya Komdigi, isinya pembagian kue. Baca aja, kan bagian kue. Kementerian ini ngerjain ini ya, kementerian ini ngerjain ini ya, iya sah-sah juga sih. Tapi tidak ada fondasi yang bikin. Itu masalah besar. Alhamdulillah gue gak ikut. Kalau gue ikut, gue berantem pada dalam. Mendingan gue di luar. Jadi lebih enak. Beres ya? Oke. Saya akan mulai masuk ke teknik buat menghubungkan antara data sama policy. Gitu ya. Mau pakai angka atau mau pakai tulisan datanya? Dua-duanya. Kalau yang mau gampang pakai angka. Kalau mau gampang pakai angka dulu. Tapi nanti bisa tulisan juga sebetulnya. Kita buat mainan kayak ginian, kalau mau analisa gampang bisa pakai ChatGPT aja. Kalau mau gampang. Tapi kalau mau yang lebih presisi segala macam, kita bisa pakai Ores. Oke. Ores yang free ini semua yang diomongin mainan free-freean ya, kalau usah bayar apa-apa. Cuman jujur aja, saya ChatGPT saya bayar $20 sih. Hasilnya lebih presisi ternyata daripada yang free. Tapi yang free juga kita akan dapat hasil sesuatu sih. Cuma tidak sepresisi yang bayar $20 sebulan. Jadi ini saya bayar. Konsultasi saya bayar, saya nggak ada limit nih. Jadi saya masih pro gila-gilaan juga masalah. Itu buku-buku saya bikinnya rata-rata sehari 2 hari pakai pro buku-bukunya. Makanya saya buku saya kasih free aja. Kalau bukunya cuma sehari gue free aja udah semua. Buku free. Ikhlas gue nggak usah bayar. Oke. Sekarang saya kasih lihat data angka ya. Ini gue save dulu lah bentar.